Halo semua, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kali ini kita akan membahas momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu pergerakan nasional. Disinilah titik awal kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan, hingga akhirnya mencapai kemerdekaan. Pergerakan ini dimulai dari organisasi-organisasi kecil, dipimpin oleh kaum terpelajar, dan perlahan tumbuh menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan oleh penjajah. Sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kalian subscribe dulu ya, agar selalu update dengan video terbaru di channel ini. Yuk, kita mulai. Satu latar belakang pergerakan nasional. Pada awal abad ke-20, penjajahan Belanda mulai menghadapi tekanan internasional untuk memperbaiki kesejahteraan pribumi. Hal ini mendorong Belanda menerapkan kebijakan politik etis, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat pribumi. Namun, tanpa disadari, kebijakan ini justru menumbuhkan kesadaran baru di kalangan pribumi terpelajar. Mereka mulai mempertanyakan ketidakadilan yang mereka hadapi, dan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melawan adalah melalui organisasi yang terstruktur. Inilah yang menjadi landasan awal bagi pergerakan nasional Indonesia. 2. Budi Utomo, awal kebangkitan nasional. Organisasi pertama yang menandai kebangkitan nasional adalah Budi Utomo. Didirikan pada tahun 1908 oleh mahasiswa kedokteran Stovia di Jakarta, organisasi ini memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan rakyat Jawa. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah salah satu tokoh kunci yang menginspirasi pendirian organisasi ini. Meski awalnya berfokus pada masalah sosial, Budi Utomo menjadi cikal bakal dari organisasi-organisasi lain yang lebih berani menuntut hak politik dan kemerdekaan. 3. Sarekat Islam, pergerakan ekonomi dan politik. Selang beberapa tahun kemudian, muncul Sarekat Islam pada tahun 1912. Awalnya didirikan sebagai organisasi ekonomi untuk melindungi pedagang-pedagang pribumi dari persaingan tidak sehat dengan pedagang asing. Namun, di bawah kepemimpinan H.O.S. Cokro Aminoto, Sarekat Islam berkembang menjadi kekuatan politik yang besar. Organisasi ini berfokus pada perlawanan terhadap penjajahan melalui jalan ekonomi, namun juga mulai melibatkan kaum buruh dan ulama dalam perjuangan politik. Dengan basis massa yang besar, Sarekat Islam mampu menggalang kekuatan rakyat dari berbagai kalangan. 4. PNI dan tokoh-tokoh nasionalis. Kemudian pada tahun 1927, berdirilah Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang dipimpin oleh Soekarno. Organisasi ini memiliki agenda yang lebih radikal, yaitu mencapai kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Soekarno bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mengusung ide tentang kesatuan bangsa dan perjuangan melawan kolonialisme secara tegas. PNI menjadi wadah bagi para nasionalis untuk mengorganisir perlawanan yang lebih terstruktur dan berani menuntut kemerdekaan dari penjajah. Inilah awal mula perlawanan yang semakin keras terhadap kolonialisme Belanda. 5. Sumpah Pemuda, tonggak kesatuan bangsa. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah pergerakan nasional adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda ini, para pemuda dari berbagai organisasi menyatakan tekad untuk bersatu di bawah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Momen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional, karena menunjukkan kesadaran kolektif tentang perlunya persatuan dalam perjuangan. Kesatuan inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi pergerakan menuju kemerdekaan. 6. Perjuangan menuju kemerdekaan. Seiring dengan berjalannya waktu, pergerakan nasional semakin berkembang dan semakin berani. Pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua memberikan kesempatan bagi para pejuang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Meski penjajahan Jepang sangat kejam, kaum pergerakan nasional tetap mampu bertahan dan menyusun strategi untuk kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, menandai berakhirnya penjajahan yang telah berlangsung ratusan tahun. Pergerakan nasional Indonesia adalah bukti nyata bahwa dengan semangat persatuan dan tekad yang kuat, bangsa kita mampu mencapai kemerdekaan. Meskipun penuh dengan rintangan dan tantangan, pergerakan ini berhasil membawa Indonesia merdeka. Semoga kita sebagai generasi penerus bisa terus menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.